Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, penguasa langit, bumi, dan seisinya. Sungguhlah Allah yang memelihara makhluknya sehingga berkecukupan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sang Junjungan Alam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pembawa cahaya dari kegelapan menuju dunia yang terang benderang. Selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin. Ahlan wa sahlan dikum. Terima kasih sudah menghadiri kajian online Yayasan Peduli Disabilitas Netra. Semoga kebersamaan kita dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini akan mendapatkan kebaikan dan menjadi wasilah Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, baik yang terlihat ataupun yang tidak nampak. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Peduli Disabilitas Netra, Bapak Undang Sumarna SPD, yang kami hormati Pembina 2 Yayasan Peduli Disabilitas Netra, Bapak Haji Sugianto SAG MSI, yang kami hormati Ketua Yayasan Peduli Disabilitas Netra, Bapak Ade Suhendra, yang kami hormati Ketua Pelaksana Kang Cipto Laksil, yang kami hormati Mubalik Ustadz Abu Takrul Rizal, serta seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami selaku pembawa acara, izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Firly Aulivia. Dan saya, Yuslia Tira Anggraini, yang akan memandu kegiatan kajian online pada pagi hari ini hingga selesai. Sebelum memulai kegiatan, izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, laporan Ketua Pelaksana, sambutan Ketua Yayasan, sambutan Ketua Pembina sekaligus membuka acara, beranjak ke acara inti, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Takarul Rizal, ditutup dengan doa dan penutup. Marilah kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Sandi Maulana Munir kepada Saudara Sandi Maulana Munir. Kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى
لقد رآه من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Saudara Sandi Maulana Munir yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang telah dibacakan akan menjadi pahala bagi yang membacakan berikut yang mendengarkan. Pemirsa Saditra TV dan para jamaah sekalian, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Kang Cito Laksil. Kepada Kang Cito, dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya lah segala amal soleh menjadi sempurna. Yang kami hormati Mubaligh Ustaz Abu Takrur Rizal, yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Peduli Disabilitas Netra, juga para ketua yayasan, tak lupa juga kepada seluruh panitia, para peserta jamaah kajian online Yayasan Peduli Disabilitas Netra. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sang revolusioner, pembawa cahaya dari dunia yang gelap menuju dunia yang terang benderang, minal zulumat ila nur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini 25 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan 25 Januari 2025 Miladiyah, terselenggara kajian online yang sebelumnya sudah direncanakan, yang sebelumnya sudah diagendakan, namun pada akhirnya kembali lagi kepada Allah, karena Allah lah yang maha menentukan. Alhamdulillah dihadiri oleh belasan peserta. InsyaAllah ini menjadi catatan dakwah untuk kita semua. Dan di pagi hari ini temanya yang diangkat cukup spesial, bagaimana kita menanamkan akhlak mulia dalam diri setiap insan. Bagaimana akhlak ini menjadi nomor satu bagi diri kita. Akhlak menjadi fondasi, menjadi bangunan utama dari kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan belajar bersama dengan guru kita. Semoga apa yang kita dapat di kesempatan pagi hari ini menjadi catatan amal soleh, juga menjadi ilmu yang bisa kita manfaatkan, bisa kita laksanakan secara istiqomah di kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustaz, syukran katsiran Ustaz telah hadir. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebaikan untuk kita semua. Juga kita semoga bisa bertemu lagi dalam kegiatan dan kebaikan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat banyak sekali kekurangan, karena itulah sejatinya manusia. Semoga dapat dimaklumi, semoga juga dapat dimaafkan. Terima kasih. Unzur maqala wala tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Cito Laksil yang telah menyampaikan laporannya secara jelas dan gamblang. Pemirsa Saditra TV dan para jamaah sekalian, kita akan memasuki acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan sambutan Ketua Pembina sekaligus membuka acara kajian online Yayasan Peduli Disabilitas Netra pada pagi hari ini. Oleh Bapak Undang Sumarna SPD, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam setiap keadaan kita selalu bermunajat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu perkenankan saya memberikan sepatah atau dua patah kata untuk adik-adik kita yang sungguh luar biasa. Terima kasih kepada seluruhnya. Pertama kali saya ucapkan selamat datang kepada Ustadz Abu Takeru. Mudah-mudahan Bapak selalu memberikan ceramahnya yang terbaik buat kami-kami yang memang pada saat ini kami haus ilmu ya Bapak. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Semoga Bapak menjadikan kebaikan buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, pada tabi'in dan terakhir tentunya kepada kita selaku pengikut ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan ya yang sudah susah payah untuk penyelenggaraan kajian secara online ataupun rencana kita kajian secara offline yang akan datang. Sungguh saya apresiasi kepada adik-adik saya ya, karena mungkin usianya jauh dengan saya, dengan Bunda ya. Kami hanya memantau, sungguh luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ketua Yayasan, saya apresiasi ya atas yang dikomandai barangkali. Sungguh apresiasi juga kepada Ketua Panitia ya yang selalu memberi respon apa yang saya instruksikan. Beliau ini selalu respon. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak lah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena mungkin kalau saya sebutkan satu persatu terlalu lama dan menyita waktu seperti itu. Intinya jazakallahu khairan katsir, mudah-mudahan apa yang disumbangsihkan kepada Yayasan Peduli Disabilitas Netra, mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan buat kita semua. Itu barangkali, oh ya maaf, insya Allah mungkin kajian ini pertama kali ya diselenggarakan karena berdirinya yayasan ini masih baru ya Pak, kalau diketahui oleh semuanya, oleh Bapak, para adik-adik semua, masih kita yayasan ini berdiri pada tahun 2023 ya, 17 Maret. Nah, jadi untuk itu kami sedang meniti ilmu, menambah pengalaman bagi adik-adik kita semua. Itu terima kasih buat MC yang sudah memberikan waktu. Semoga kalian dicatatkan menjadi amal yang baik. Demikian saya ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsir. Aku qouli hada astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Undang Sumarna SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Tiba saatnya kita ke acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abu Takeru Rizal, yang insya Allah tausiah yang akan disampaikan mengusung tema menanamkan akhlak mulia dalam diri setiap insan. Kepada Bapak Ustadz Abu Takeru Rizal, tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya yang telah hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'du. Ya. Ya, teman-teman semua, ikhwan, akhwat, bapak, ibu, akang, teteh, eh, kita akan ngebahas tentang masalah akhlak. Dan tentu kita tahu yang menjadi parameter akhlak baik itu buat kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Perlu saya ingetin terus, jangan sampai kita menjadikan orang kafir menjadi role model kita. Dengan alasan, tapi orang-orang kafir juga baik Ustadz. Di Jepang tuh disiplin. Di Jepang tuh lebih islami daripada negara-negara Islam. Please, please, please. Statement kayak beginian segera buang. Terkadang kita nih ya, bahkan nggak sedikit penceramah juga yang suka ngomong kayak gitu. Suka ngomong kayak gini, Jepang, walaupun negeri non-muslim, tapi akhlak mereka lebih islami daripada orang Islam. Ini statement yang sangat fatal loh. Sangat fatal banget. Kenapa? Karena Ustadz ini telah mengucapkan statement yang menunjukkan kalau dia nggak paham apa itu definisi akhlak. Tentunya ini kritik yang sifatnya ilmiah, bukan menjelek-jelekan Ustadz yang ngomong tersebut, bukan. Tapi mengkritisi, dan ini wajar. Kalau saya salah, teman-teman mengkritisi saya. Kalau saya punya kesalahan yang sifatnya personal, nasihati saya secara empat mata. Duaan aja, secara privat. Tapi kalau kesalahannya tuh sudah publik, misalnya saya ngucapin kalimat-kalimat kesesatan di depan publik, maka kritisi juga secara publik. Tujuannya apa? Tujuannya agar jemaah yang terlanjur ngikut pendapat tersebut bisa rujuk, bisa berubah. Ustadz, kenapa sih ngebahas ini? Nih, Ibu Bapak. Kalau seseorang bilang, Jepang lebih islami daripada orang Islam. Kenapa? Karena Jepang disiplin, sopan, saling respect satu sama lain. Mereka on time. Mereka, pokoknya segala macam kebaikan, jujur mereka ada di sana. Nah, problem terbesar dari orang yang ngucapin itu adalah karena mereka mendefinisikan akhlak sekedar versi manusia itulah. Jadi kalau kita bilang, apa sih akhlak yang baik? Ya seseorang yang murah senyum, baik ke tetangga, selalu membantu orang lain, nggak pernah marah, dan kayak gitulah biasanya akhlak. Adapun di dalam Islam, jelas parameter akhlak yang baik itu apa? Jadi akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada ciptaannya, yaitu makhluknya. Nah, kalau dua hal ini berbenturan, maka yang harus didahulukan adalah akhlak kepada Allah dulu. Sebagai contoh nih, misalnya ada seorang laki-laki yang dia ini naik mobil sendirian. Di tengah jalan ketemu sama perempuan cantik yang lagi jalan kaki menuju kampus misalnya. Lalu laki-laki ini bilang, ayo mbak masuk aja ke mobil saya biar saya antar anda ke kampus. Itu secara manusiawinya mungkin akhlaknya baik. Tapi secara Islam itu nggak benar. Karena mengajak orang yang nggak dikenal, wanita yang bukan mahram di mobil duaan, ditutup pintunya, bukan karena alasan urgen. Tentu kalau urgen seperti ambulan ya, atau lagi nggak orang yang lagi kecelakaan kita bawa ke mobil kita biar cepat masuk rumah sakit, ya itu nggak apa-apa. Kalau lagi darurat beda ya. Tapi kalau dalam kondisi nggak darurat, wanita ini sebenarnya bisa naik transportasi umum yang mana di situ ramai orang, lebih aman. Tapi kita ajak berduaan di mobil, ngobrol dengan mesra, dengan alasan saya ingin baik ke semua orang. Ini salah, nggak benar. Nah, ketika kita bilang Jepang lebih Islami, hanya karena di Jepang tuh disiplin, hanya karena di Jepang tuh tepat waktu, jujur, berarti kita telah melupakan satu aspek terbesar, yaitu akhlak kepada Allahnya. Orang-orang di negeri yang non-muslim, mereka itu kafir kepada Allah. Mereka itu tidak beriman kepada Allah. Mereka menyembah selain Allah. Kalaupun mereka melakukan kebaikan-kebaikan seperti jujur, adil, dan sebagainya, mereka lakukan itu hanya karena mereka sebagai makhluk sosial.
bukan karena melaksanakan perintah Allah. Sesuatu disebut Islami itu kalau kita melakukannya demi mencari ridho Allah. Saya mungkin bisa murah senyum nih. Ketemu orang saya senyum, ada yang ini saya senyumin, ada yang lagi muram saya baikin. Tapi kalau saya melakukan itu dalam rangka agar saya dipuji sebagai orang yang ramah, agar saya dikenal sebagai orang baik, agar orang-orang mengagumi saya, ini gak bisa dibilang Islami. Ini gak bisa disebut sebagai akhlak yang baik. Justru ini akhlak yang buruk. Walaupun di depan manusia saya akhlaknya baik, murah senyum, tapi di mata Allah akhlak saya buruk karena saya ria. Karena saya pingin dipuji ketika melakukan sesuatu. Nah, jadi pastikan nih, kalau kita mau bahas menanamkan akhlak yang baik dari semenjak dini, menanamkan akhlak yang baik di setiap insan, poin nomor satu yang terpentingnya adalah perbaiki dulu akhlak ke Allahnya. Perbaiki akhlak ke Allah. Emang akhlak ke Allah tuh apa aja Ustadz? Ya banyak. Contohnya ikhlas dalam melakukan sesuatu. Terutama ibadah ritual. Kalau kita baik tahajudnya, suka malam hari sholat, tapi kita ingin dipuji, itu akhlaknya nggak baik. Kalau kita sedekah, bukan demi mencari ridho Allah, tapi kita ingin disebut dermawan, itu nggak baik. Walaupun orang ngelihatnya, ih dermawan, Islami banget ya, sering pakai koko, pakai peci, pakai baju gamis, sering sedekah, Islami banget. Tapi kita ria saat melakukannya, itu akhlak kita buruk di mata Allah. Allah ancam kita neraka kalau kita kayak gitu. Begitupun yang lainnya. Saat kita bantu orang, kita niatkan itu karena Allah. Kita senengin orang lain, karena Allah akan cinta ke kita kalau kita nyenengin orang lain dengan cara yang halal tentunya. Oke? Jadi sekali lagi, mohon diingat baik-baik kalau ngebahas tentang akhlak. Akhlak itu ada dua, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Yang harus didahulukan adalah akhlak kepada Allah dulu. Sehingga nggak bisa kita bilang, oh Jepang lebih Islami karena disiplin. Nggak bisa. Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Bahkan orang ateis pun yang bilang nggak ada Tuhan, orang ateis kan nggak ngaku adanya Tuhan, mereka pun bisa baik akhlaknya kalau versi yang tadi, versi yang salah. Sekedar disiplin, murah senyum, dermawan, itu bisa dilakukan bahkan oleh orang ateis. Masa kita bilang orang ateis lebih Islami? Ya salah lah. Salah. Nggak mungkin orang ateis itu Islami, karena mereka kafir kepada Allah. Jadi mohon dipahami poin ini baik-baik. Jangan pernah lagi keluar statement Jepang lebih Islami, ini lebih Islami, itu lebih Islami. Karena Islami itu poin nomor satunya harus benar dulu akidahnya. Harus benar dulu akhlak kepada Allahnya, yaitu mentauhidkan Allah, ikhlas karena Allah, takut kesiksaan Allah, berharap kepada pahala dari Allah. Itulah akhlak yang baik yang nomor satu. Baru akhlak kepada manusia, kepada makhluk Allah yang Allah ciptakan, itu poin nomor 2-nya. Nah, selanjutnya jadi itu mudah-mudahan bisa dipahami baik-baik ya. Kemudian poin selanjutnya adalah ingat bahwa akhlak yang kita latih untuk menjadi orang yang secara lahiriah dia kelihatan soleh, tapi ternyata banyak banget perbuatan dia yang keji ke orang lain, maka bisa dipastikan itu efek dari akhlak kepada Allah yang salah. Duh Ustadz, bahasanya dipermudah dong, ribet banget. Oke, saya permudah gini. Contoh nih, ada Pak Ahmad misalnya. Maaf di sini ada yang namanya Ahmad ya. Kalau ada, maaf nggak sengaja ya. Ini saya cuma nyari nama aja, nggak ada ya. Alhamdulillah. Saya. Ini contoh aja ya. Pak Ahmad kelihatan sholatnya begitu khusyuk, tapi kesehariannya judes banget ke orang lain, jutek. Bahkan sering digibahi, sering difitnahi, tetangga nggak ada yang lepas dari fitnah dia. Kita mungkin mikir, Ustadz, katanya akhlak yang baik tuh kepada Allah dulu, baru kemudian kepada makhluk.
Tapi kenapa ya? Ini ada orang yang akhlak kepada Allahnya baik, tapi kok kepada makhluknya hancur banget nih Ustadz. Nah, ini sebenarnya ada yang problem nih. Orang yang akhlak ke Allahnya baik, pasti ke makhluk juga baik. Pasti. Ketika ada orang yang akhlak kepada Allahnya kelihatan baik, tapi ke orang lain malah buruk, itu sebenarnya orang ini hanya baik secara lahiriah aja ke Allah. Jadi kita ngelihat dia sholatnya kayak nangis-nangis, itu cuman ke Allah bohong-bohongan doang. Karena orang yang sholatnya khusyuk asli, benar-benar khusyuknya tuh asli, bukan karena ingin dipuji orang lain, Allah akan bikin dia hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, maka ke orang lain pun akan baik. Lagi saya ulang ya. Jadi kalau ada orang yang kelihatan soleh, ibadahnya mantap, tapi ke orang lain tuh jahat, itu pasti sebenarnya ada problem dalam ibadahnya. Cuman nggak kita kelihatan. Nggak kelihatan sama kita. Bisa jadi dia buruk banget ibadahnya kalau lagi di rumah sendirian. Cuman kalau lagi dia lihat orang lain, dia kelihatannya baik. Nah, itu problem. Jadi jangan sampai kita termasuk orang itu. Ya. Jadi sekali lagi menanam akhlak yang baik gimana caranya? Kita mulai dulu dari mentauhidkan Allah dan ini pelajarannya dari semenjak kecil. Kita yang udah terlanjur tua, maka ini kesempatan untuk ngajarin anak kita, cucu kita untuk berakhlak kepada Allah yang baik. Orang korupsi itu kan karena rakus. Ketika seseorang itu dari kecilnya ditanamkan bahwasanya Allah Maha melihat, Allah akan menghukum orang-orang yang maksiat, Allah akan menghukum orang-orang yang zalim, Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang jujur. Ketika masih kecil ditanamkan akhlak kayak gitu dan mengakar di hatinya, ketika gede dia nggak akan berani korupsi. Karena kalau dia korupsi, yang paling dia takutkan tuh bukan penjara. Yang paling dia takutkan itu bukan sekedar nanti takut ketahuan sama orang. Takut nama baiknya hilang, bukan. Yang dia takutkan pertama kali adalah takut Allah murka. Takut Allah nggak sayang lagi sama dia gara-gara dosanya. Coba kalau seseorang akhlaknya kayak gitu. Luar biasa kan? Mau ada orang ngeliatin atau nggak ada orang ngeliatin, sama. Nggak akan berani korupsi. Karena sekali lagi alasan dia nggak korupsi itu bukan sekedar karena takut ketahuan. Tapi karena takut sama Allah. Dan kalau sama Allah pasti ketahuan. Gimana caranya untuk menanamkan akhlak yang baik tersebut dari kecil? Yaitu orang tua punya peran yang besar. Kalau dari kecil aja orang tua ngajarinya udah bener, maka ketika dewasa anak semakin kuat nih tauhidnya. Nah, kalau misalnya nih ya, sebagai contoh, ada anak yang makannya hebat. Wah, makannya nggak disuapin. Yang pertama tuh jangan puji anaknya. Yang pertama tuh apa? Nah, Masya Allah, Allah nolong kamu untuk makan dengan getol. Ibu merasa terbantu dengan kamu makan getol, jadi nggak usah disuapin. Terima kasih ya, nak. Tuh, jadi si anak ketika makannya getol, tapi kita mujinya dengan cara yang kayak gitu, yang ada dia jadi paham. Oh, yang bikin aku getol makan kan Allah. Yang bikin aku jadi baik kan Allah. Sedangkan kalau misalnya anak berbuat baik, langsung kita bilang, kamu hebat, kamu pinter, kamu pandai, keren. Yang ada kita bikin, menanamkan akhlak sombong kepada anak. Menanamkan akhlak yang ingin selalu diapresiasi. Sehingga ketika dia jadi orang dewasa nanti, dia akan jadi orang yang paling jahat ketika ada orang lain yang nggak mengapresiasi dia. Si anak kita misalnya udah sukses, gak diapresiasi, langsung si anak ini akan zolim. Dasar nggak tahu diri tuh orang-orang. Saya udah nilai bagus gini, saya udah sukses gini, kok nggak ada yang muji saya? Itu orang-orang nggak bener. Malah jadinya sombong. Dan sombong tuh akhlak yang buruk banget. Maka untuk menanamkan akhlak yang baik, awali dari pendidikan kepada anak-anak kita. Ajari mereka tauhid yang baik. Ajari mereka untuk ikhlas karena Allah. Ajari mereka untuk paham bahwa semua yang bisa mereka lakukan itu adalah karena pertolongan dari Allah. Ajari mereka untuk takut bermaksiat kepada Allah. Ajari mereka untuk berharap pertolongan dari Allah. Ini orang-orang yang diajarin akhlak yang baik kepada Allah, yaitu ikhlas,
berharap pada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, beramal jujur, tulus, ingin meraih ridho Allah. Kalau itu semua kita beresin akhlak kepada Allahnya, nanti apapun yang terjadi di masa depan akan menjadi hal yang lebih ringan. Ketika dewasa, ada orang yang jahatin dia langsung ingat, oh Allah Maha Adil. Dan Allah bilang kalau aku membalas orang yang jahat dengan kebaikan, Allah akan kasih pahala yang besar. Bahkan bisa jadi orang yang jahat nanti bakalan jadi baik. Allah yang puterin hatinya. Sehingga ketika dia disakiti hatinya, dia tenang aja. Dia tenang. Karena dia udah tertanam tuh akhlak baik kepada Allahnya. Sedangkan orang yang gak punya akhlak baik kepada Allah, dia suatu saat misalnya dipukul sama temennya, mukulnya gak terlalu keras, dia akan balas dengan pukulan yang sampai mematikan. Buruk tuh akhlaknya. Ada orang yang dikritisi. Misalnya nih saya nih ya, kalau saya akhlaknya buruk, saya dikritisi atas kesalahan saya, dan emang benar saya punya kesalahan, lalu Anda mengkritisi saya, harusnya kan saya terima kasih. Makasih udah ngasih kritik dan saran, saya akan memperbaiki diri. Harusnya kan gitu kalau akhlaknya baik. Tapi orang yang akhlaknya nggak baik, saat dikritisi atas kesalahan dia akan balas memfitnah orang-orang yang mengkritisinya. Malah balas membunuh karakter orang yang menasehatinya. Kenapa? Buruk akhlaknya. Buruk akhlaknya. Kita kadang-kadang suka menilai orang luar negeri itu baik-baik, sopan-sopan, orang Jepang sopan dan sebagainya. Ya itu kan yang tampil di medsos. Pernah nggak kita langsung hidup sama mereka dan kenal dekat kita? Kalau misalnya sebagai tetangga, ya masih ada potensi kelihatan baik, tapi pernah nggak sampai berkeluarga gitu bareng sama mereka? Tentunya saya nggak saranin ya, karena kalau menikahi orang non-muslim, nikahnya nggak sah. Tapi ini andai gitu. Orang yang akhlaknya baik itu di luar di dalam sama. Orang yang akhlak kepada Allahnya baik, sempurna akhlaknya, maka dia di luar di dalam sama. Sebagaimana Nabi kita SAW di luar rumah baik banget ke sahabat-sahabat, ke teman-temannya. Di dalam rumah baik banget ke istri-istrinya. Saat istrinya berbuat salah, terkadang beliau tegas. Tapi tegasnya pun untuk pendidikan. Bukan tegas yang sifatnya zolim, ingin sekedar nyakitin istrinya. Bukan. Tegasnya beliau tuh tegas pendidikan untuk membuat istri-istri beliau itu jadi semakin baik. Luar dalam sama. Sedangkan orang yang nggak punya akhlak kepada Allah, dia akan baik kalau ada maunya aja. Sebagai contoh, orang yang kerja di hotel, resepsionis, dia akan ramah. Ketika ada tamu, apalagi kalau hotel bintang 5, ramah banget. Beres kerja, kembali ke setelan asal. Karena dia melakukan itu karena sekedar ingin gaji. Karena SOP dari hotel harus kayak gitu. Tapi orang yang akhlaknya baik, itu kalau dia jadi resepsionis baik, ramah. Ketika di luar, dia pun akan ramah banget. Sekarang udah bisa dipahami ya. Itulah akhlak, teman-teman. Akhlak tuh yang pertama kepada Allah dulu. Jadi jangan sampai, saya pernah dengar ya, kalau ada yang curhat kayak gini ya, seorang perempuan pacaran sama cowok, terus si perempuan ini curhat kepada Ustadz, Ustadz, saya punya pacar, dia ini humble banget orangnya, dia tuh baik, dia tuh ya nggak pernah marahin saya, dia tuh ramah banget, tapi sayang dia nggak sholat Ustadz. Lah ini udah parah banget nih, humble artinya rendah hati kan. Orang yang nggak sholat, itu udah jelas dia bukan orang yang humble lagi. Karena orang yang nggak sholat, dia sombong. Telah melanggar salah satu aturan terbesar dari Allah. Itu sholat yang 5 waktu. Bagaimana mungkin wanita ini bilang, cowok saya, pacar saya humble tapi nggak sholat. Padahal tidak sholat itu sendiri merupakan perbuatan yang tidak humble. Tidak sholat merupakan perbuatan sombong. Maka nggak ada ceritanya orang yang ninggalin sholat tapi humble, itu nggak ada. Nggak ada. Nah, ada lagi poin yang saya tadi sempat nge-skip. Terkadang sebagian orang itu mengkerucutkan manusia.
Maksudnya gimana? Mereka bilang kayak gini, pilih mana antara orang non-muslim tapi baik akhlaknya, atau muslim tapi bejat akhlaknya. Itu biasanya kita tuh dibenturkan dengan dua hal tersebut ya. Sok coba nih. Jepang tuh emang non-muslim tapi akhlaknya baik. Sekarang kita ngeliat ke Arab Saudi. Banyak muslimnya tapi akhlaknya bejat. Mana yang lebih baik? Biasanya kayak gitu kan. Akhirnya ada orang yang sampai berani nyeplos kayak gini. Buat saya sih lebih baik jadi non-muslim tapi baik akhlaknya, daripada jadi muslim tapi jelek akhlaknya. Waduh, kalau kayak gini sih udah murtad dari Islam namanya. Kalau gini sih berarti udah mencela Islam. Padahal, kalau orang ini mau merenung, di dunia ini bukan cuma ada dua tipe manusia. Kan tadi bilangnya orang kafir baik dan orang Islam jahat. Seakan-akan di dunia cuma ada dua tipe manusia ini. Padahal ada empat. Ada orang kafir yang kelihatan baik, ada juga orang kafir jahat juga ada. Ada orang muslim yang memang buruk, ada juga orang Islam yang baik. Kenapa kita harus memilih menjadi orang kafir yang baik? Padahal masih ada pilihan jadi muslim yang baik akhlaknya. Kita nggak kekurangan contoh. Kita punya suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, contoh tuh banyak. Tapi kita oleh setan dipersempit. Seakan-akan dunia ini hanya ada dua tipe manusia. Muslim jahat, kafir baik. Dan dari situlah kita dibutakan hatinya oleh setan. Sehingga kita sampai berani memilih, udahlah daripada saya muslim yang jahat, daripada saya punya teman-teman muslim yang jahat, mending sama orang non-muslim yang baik. Akhirnya temenan sama non-muslim sampai deket banget dan sampai terbawa sama agamanya juga. Banyak kasus kayak gitu, banyak banget. Memang di sini saya ingin mengkritisi juga. Untuk kita yang muslim tapi akhlaknya jahat, kita ini punya andil dalam membuat orang-orang awam kabur dari Islam. Salah kita, iya. Kita harus introspeksi. Kita harus ngaku kalau kita salah. Sambil kita perjuangkan memperbaiki diri. Karena orang-orang awam ngeliat tuh dari lahiriahnya kita. Kalau kita kelihatan agamis, sholatnya khusyuk, tapi akhlak kita buruk ke orang lain yang awam, muslim tapi awam, ya pantas dong kalau mereka takut dan kabur jadinya. Gimana Ustadz biar jadi akhlak yang baik? Paling saya ingin menyampaikan beberapa kisah dari Nabi kita aja, Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena akhlak yang baik itu banyak banget, ratusan. Dan nggak mungkin ceramah dalam yang cuma 30 menit ini, karena saya nggak bisa lama-lama, karena ada kelas lagi habis ini. Udah saya sampaikan ke panitia, tapi mudah-mudahan ini pendek tapi bermanfaat, dan kita nanti ada sesi tanya jawab juga ya, untuk lebih menyempurnakan yang kurang-kurang. Satu, humble, rendah hati. Ini akhlak nomor satu yang penting banget. Nah, rendah hati, humble, tawadu lah istilahnya ya. Itu pertama kita tawadu kepada Allah dulu. Apa sih rendah hati kepada Allah? Maksudnya kita menerima aturan Allah, kita laksanakan perintah Allah, itulah bentuk tawadu kita yang pertama. Kemudian masih di bentuk tawadu, masih pembahasan humble, kita pun harus humble kepada manusia. Kenapa? Manusia mungkin memiliki kekurangan. Kita punya kelebihan. Tapi di sisi yang sama bisa jadi mereka punya kelebihan yang kita nggak memilikinya. Maka sangat tidak pantas kalau kita ngomong, dia saya mah lebih baik daripada dia. Itu setan yang ngomong gitu, iblis. Ketika iblis berkata, aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Nah ini bahaya. Humble itu penting. Ketawaduan, kerendahan hati, akan cenderung membuat manusia tuh makin cinta sama kita. Coba aja lihat ada orang kaya, pakai mobil yang mewah, petantang-petenteng, giliran ada orang miskin yang megang-megang mobilnya langsung, kotor, sana. Itu kan gak enak banget. Tapi coba bayangin kalau ada orang yang super kaya, ada mobil yang super mewah, kebetulan ada orang miskin yang ngeliatin,
dan dianya juga lagi free time, dia langsung buka pintu terus bilang, "Mas, seneng mobil saya ini?" "Seneng, Pak." "Coba yuk naik sini. Saya ajak naik 5 menit yuk. Abis ini saya mau pergi ya." Wah, itu kan luar biasa tuh. Seneng banget yang kayak gitu. Ada orang yang punya duit miliaran. Kemudian habis itu dia petantang-petenteng ngerasa kebal hukum karena dia miliarder. Jelek dong. Tapi ketika dia tawadu kepada Allah, kemudian juga tawadu kepada makhluk, dia punya uang miliaran tapi dia ingat, ya Allah, uang miliaran ini hisapnya berat di hari kiamat. Buat apa aku sombong? Nanti ketemu sama orang, ada orang yang butuh bantuan, kita bantu. Dan pas kita bantu, kita nggak ngerasa berjasa. Kita ngomong, ya Allah, aku bantu dia. Ini tuh cuma sedikit daripada harta yang kau titipkan kepada aku. Enak tuh kalau orang punya akhlak tawadu, humble. Ajarin dari kecil. Agar anak-anak kita ketika berbuat sesuatu, jangan dibilang kamu hebat. Tapi bilanglah, Allah memudahkan kamu ya nak. Masya Allah. Kamu sekarang jadi kuat, kamu sekarang jadi bisa berbagai macam hal. Itu pertolongan dari Allah. Jadi anak ini ngerasa diapresiasi, anak ini senang karena diterima kasihi, diapresiasi, tapi hatinya ingat, kuat hatinya bahwasanya yang membuat aku jadi hebat gini kan Allah. Bukan aku sendiri yang hebat. Kalau kita udah tanamkan kayak gini, nanti orang semacam ini nggak bakalan gampang nyerah. Ketika suatu saat dihadapi dengan suatu ujian yang sulit, dia nggak akan nyerah. Karena toh aku dulu hebat juga kan karena Allah. Ketika aku gagal, ya tinggal minta pertolongan ke Allah lagi aja dong. Gitu. Tapi orang yang dari kecilnya udah dibiasain, kamu hebat, kamu cerdas, kamu kuat. Nanti ketika dia mengalami kegagalan, dia langsung ngedown banget. Itu akhlak pertama yang kita bahas. Humble, rendah hati. 2, Bismillah, di tangan kanan ya. Akhlak baik nomor 2 adalah memaafkan. Konflik sosial tuh selalu terjadi di yayasan, di sekolah, dengan teman, apalagi dengan keluarga. Makin sering ketemu, makin gesekan. Maka akhlak yang baik yaitu memaafkan tuh penting. Penting banget. Karena kalau orang nggak punya sifat memaafkan, pasti hancur semuanya. Karena semua orang pasti punya salah. Makin sering ketemu, makin banyak salah. Kalau kita nggak punya ruang memaafkan, maka nggak akan pernah kita bisa bertemu dengan manusia dengan baik. Harus ada memaafkan. Manusia ini tempat salah dan dosa, iya, kita udah tahu banget. Tapi dalam hal memaafkan, ada rinciannya. Seseorang yang melakukan kesalahan yang sifatnya kecil, sudah kita maafin aja. Adapun orang yang melakukan kesalahannya besar, maka ada rinciannya nih. Kalau orang ini dia sudah berhenti, dia nyesel, dia mengakui kesalahannya, walaupun kesalahan tersebut besar, alangkah baiknya kita maafkan. Tapi kalau kesalahan besarnya dia ulang terus-menerus, dan dia tidak ada indikasi ingin taubat, maka di situ jangan dimaafkan. Yang ada adalah kita hukum. Kenapa dihukum? Agar dia jerak. Karena kalau dimaafin, nanti dia akan makin melonjak, ngulang lagi kesalahan besarnya, ngulang lagi kesalahan besarnya. Maka di situ kita kasih sanksi hukum. Jadi sekali lagi untuk materi memaafkan, itu ada rinciannya. Orang yang udah nyesel atas kesalahannya, maafkan. Sedangkan orang yang tidak ada rasa nyesel, bahkan cenderung ngulang kesalahan terus, kesalahan yang sama ya. Kalau kesalahannya yang lain sih wajar. Tapi kalau kesalahan yang sama dan besar kesalahannya, itu jangan dimaafin, tapi dihukum. Itu justru akhlak yang baik. Nabi kita SAW pun pernah menghukum sahabatnya. Dan hukuman itu dibuat bukan karena ingin nyiksa. Hukuman itu dibuat dengan tujuan agar pelaku tersebut bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, itulah akhlak yang kedua, memaafkan tapi ada rinciannya. Nah, yang ketiga, sebaliknya nih, pandai-pandai meminta maaf. Kalau tadi pandai-pandai memaafkan, ini poin terakhir, habis itu kita masuk sesi tanya jawab ya. Poin yang tadi kan memaafkan, kalau yang sekarang ini yang terakhir, pandai-pandai kita
introspeksi kesalahan diri kita, kemudian minta maaf kepada Allah kalau dosanya kaitannya hanya dengan Allah saja. Tapi kalau kaitannya dengan makhluk, kita minta ampun juga. Kita minta maaf juga ke makhluk. Saya kasih satu kisah yang indah banget. Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu pernah lagi berdiri bersama para sahabat, kemudian keinjak kakinya. Pakai sepatu yang super tebal banget, keinjak. Itu Nabi kesakitan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau mencambuk. Dicambuklah orang yang nginjak kaki beliau. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nginjak kaki beliau itu dipecut, dicambuk. Setelah dicambuk, sahabat tadi kaget. Lah, kenapa aku dicambuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya sahabat ini pulang ke tempat bermalamnya, entah itu di tenda atau di rumah. Dan sahabat ini berpikir, ya Allah, aku salah apa? Kok bisa-bisanya aku dicambuk oleh Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia merenung, dia berpikir, semalaman tuh nggak bisa tidur. Di pagi hari dipanggil tuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang diutus untuk memanggil sahabat yang hinjak tadi untuk menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu setelah sampai di hadapan beliau, itu gemeteran kan badan sahabatnya, udah takut, deg-degan gitu. Aku mau diapain, aku mau diapain, aku mau diapain. Ternyata Nabi bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, kemarin engkau nginjak kakiku dan aku kesakitan. Kemudian aku pun membalasmu dengan dicambuk. Ya bahasa kitanya tuh refleks gitu loh. Gak sengaja. Sahabat nginjek kaki Nabi gak sengaja, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pun mencambuk karena refleks gak sengaja. Karena ketika Nabi kesakitan, Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat gak ngedenger. Karena sepatunya tebal jadi gak kerasa gitu kalau nginjek kaki beliau. Jadi sahabat salahnya gak sengaja, Nabi Muhammad SAW pun salahnya gak sengaja. Kemudian beliau bersabda, kemarin engkau menginjak kakiku dan aku kesakitan. Maka lalu aku pun mencambukmu. Maka sebagai permohonan maaf dariku untukmu, silakan ambil kambing-kambing ini. Nabi itu SAW minta maaf sambil ngasih sekitar 120 ekor kambing kepada sahabat Nabi SAW. Coba bayangin, itu beliau kan padahal sama-sama nggak sengaja ya, tapi beliau minta maafnya luar biasa banget. Karena akhlak beliau asli, beliau sudah ibadahnya tuh udah maksimal banget dan ibadahnya tuh luar dalam tuh bersih gitu loh. Bukan cuman kayak kita yang ibadahnya di luar kelihatan baik padahal di hati penuh kekurangan. Nabi Muhammad SAW tuh luar dalamnya sama. Ketika beliau berbuat salah nggak sengaja, beliau tetap takut kepada Allah. Karena beliau nggak mau disiksa sama Allah, dihukum sama Allah, makanya Nabi kita SAW ngasih kambing tersebut kepada sahabatnya. Padahal sahabat juga sama-sama salah, tapi kesalahannya sama-sama nggak sengaja. Itulah indahnya. Itulah indahnya akhlak Nabi kita SAW. Dan semoga kita bisa jadi orang tersebut, akhlak yang baik untuk setiap insan. Yang paling penting humble, yaitu kita melaksanakan perintah Allah dan juga baik kepada makhluk setelahnya. Kemudian nomor 2-nya kita pandai-pandai memaafkan, dan ketiga pandai-pandai meminta maaf. Itu aja dari saya. Udah 40 menitan ya, dan kita tutup dengan sesi tanya jawab. Silakan, barangkali ada yang mau nanya pertanyaan. Kami persilakan kepada pemirsa Saditra TV dan para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan. Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Setelah itu dilanjut dengan mengaktifkan mikrofonnya. Ustadz, mohon maaf untuk sesi tanya jawabnya hanya untuk berapa orang, Ustadz? Yes, diperkirakan aja. Nanti kita ini aja, flow aja. Nanti kalau misalnya ada yang nanya, saya jawab. Kalau masih ada waktu, saya jawab lagi. Ya, sampai nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaannya lagi, ya udah. Gitu. Saya tuh biasa kalau ceramah interaktif ya. Cuman mohon maaf kalau misalnya nggak ada yang on cam, saya jadi bingung mau ngobrolnya gimana. Jadi
Mohon maaf aja ya, saya biasanya kalau ceramah tuh ngobrol, ketawa-ketawa sama audiens, tapi emang ya di sini mayoritasnya nggak on cam ya. Oke, nggak apa-apa. Makasih Ibu Lista ya. Silakan Ibu Lista, boleh Resen boleh bertanya. Monggo Ibu. Ya, boleh saya bertanya Pak Ustadz? Boleh banget Bu, boleh Ya, silakan. terima kasih kepada MC. Mohon maaf, saya ingin izin bertanya ya. Nah, Eh, Pak Ustadz, bolehkah saya punya perasaan sedih ketika Allah menitipkan rezeki kepada saya, namun Allah pun ketika Allah menitipkan rezeki banyak kepada saya selalu berkata pada diri saya bahwa itu punya Allah. Saya punya perasaan bahagia ketika saya bisa menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya selain diri saya. Namun, ketika saya saat ini sedang Allah uji, rezeki saya dikurangi dulu, ada perasaan, ya Allah, aku sedih karena rezeki aku berkurang sehingga aku tidak banyak bisa memberi. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Boleh nggak saya bersedih kepada Allah? Masya Allah, Masya Allah. Bagus sekali Bu ya. Ya, bagus. Jadi gini Bu, ya. Sedih, bahagia, itu sifat natural manusia. Jadi kalau misalnya ditanya boleh sedih atau enggak, ya itu pertanyaan yang lucu. Karena sedih dan bahagia itu natural ya Bu ya. Beda kalau misalnya mukul, nendang. Itu kan atas kemauan kita. Kita mukul, kita nendang. Itu kan atas kehendak kita. Adapun sedih dan bahagia itu refleks. Refleks. Nah, tapi gini Bu, kalau ibu uangnya sedikit lalu ibu sedih, ibu bisa dapat dosa dan juga bisa dapat pahala. Kok gitu sih Ustadz? Tergantung apa faktor yang mendorong ibu sedih, Bu. Atau kita bahas ketika ibu kaya dulu ya, Bu ya. Ibu kaya, kan sekarang banyak Bu konten creator di TikTok, di media sosial, YouTubers yang kaya-kaya. Mereka bahagia dengan kekayaan mereka. Kenapa mereka bahagia? Karena dengan kekayaanku aku jadi bisa ngapa-ngapain aja yang aku inginkan. Nyewa, maaf, PSK pun bisa. Nauzubillah. Mau mabuk-mabukan bebas pun bisa. Bahagianya mereka adalah bahagia yang sifatnya kufur nikmat. Bahagia versi mereka adalah bahagia yang dosa. Tapi saat ibu punya banyak harta lalu bahagia, kenapa bahagianya? Saya bersyukur jadi bisa banyak bantu orang. Itu bahagia yang berpahala, Bu. Sekarang kondisinya sebaliknya. Miskin misalnya. Ibu tadi bilang pakai bahasanya hartanya berkurang, jadi cuma sedikit bantunya. Itu masih mending. Gimana kalau seandainya sampai ke tahapan miskin, Bu? Nggak bisa bantu orang lagi, bahkan kita yang dibantu sama orang lain ya. Boleh nggak sih kita sedih? Kalau sedihnya adalah, duh aku miskin, jadi nggak bisa jalan-jalan lagi kayak dulu, jadi nggak bisa foya-foya. Terus akhirnya sedih tersebut mendorong kita untuk nyalah-nyalahin Allah, maka ini dosa besar. Tapi kalau sedihnya tuh ya Allah, sekarang hartaku sempit, aku jadi nggak bisa umroh lagi, aku nggak bisa sedekah lagi. Itu sedihnya malah nambah pahala, Bu. Itu sedihnya malah nambah pahala. Karena dulu sahabat Nabi SAW yang miskin tuh sedih. Tapi mereka tuh nggak pernah sedih. Aduh, aku sedih nggak bisa beli baju baru, sedih nggak punya rumah bagus. Enggak. Sahabat Nabi itu SAW sedihnya tuh kenapa ya Rasulullah? Kami miskin, kami nggak bisa sedekah, kami nggak bisa haji. Nah itu sedih yang malah nambah pahala, Bu. Jadi ibu saat kaya bisa dapat pahala, dan ibu saat maaf miskin misalnya dapat pahala juga atas sedihnya, Bu. Karena sedihnya ibu dorongannya bukan karena duniawi. Sedihnya ibu tuh karena akhirat. Dan itu bagus. Itu kan kalau kita punya ilmu enak ya Bu ya rasanya ya. Ketika kita tahu ilmu agama jadi nggak akan membuat kita jadi depresi. Oh ya Allah, ternyata sedihku ini malah jadi pahala. Alhamdulillah, akhirnya jadi seneng lagi gitu. Sambil berjuang untuk mencari rezeki lebih banyak lagi sehingga bisa bantu banyak orang lagi. Tapi kalau emang Allah persempit harta kitanya cuma segitu-segitu aja sehingga nggak bisa banyak bantu orang, ingat
kita masih bisa banyak bantu dengan doa. Bahkan Bu, bahkan ya, Nabi kita tuh SAW bersabda, innakum turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah dan diberi rizki itu gara-gara doa dari orang-orang miskin. Jadi orang miskin tuh doa mereka tuh mustajab banget. Ketika kita nggak bisa bantu banyak orang karena kita miskin, tapi kita doanya tulus, justru itulah salah satu bantuan yang besar banget. Wallahu a'lam. Terjawab ya Bu ya? Ya, Alhamdulillah. terima kasih Pak Silakan. Ustadz. Ya, Sama Ibu ya, ya, Pak Ustadz, maaf sedikit lagi. boleh. Saya bersyukur Pak Ustadz di usia yang 58 tahun ini, Allah memberikan saya hadiah yang luar biasa. Saya diberi kesempatan sama Allah untuk menyayangi Yayasan Disabilitas Netra ini. Alhamdulillah. Saya hanya minta ya Allah, semoga ketika aku kembali padamu, saudara-saudaraku ini mendoakan aku, karena sesungguhnya mencari ridho Allah itu kebahagiaan saya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Iya Bu, sangat Saya bagus. sayang sama Yayasan Tunanetra dan saudara-saudara saya di sini ya Allah. Alhamdulillah. Semoga saudara-saudara saya ini mendoakan saya menjadi orang yang selalu takut sama Allah. Itu saja Pak Ustadz yang ingin saya Barakallah. sampaikan. Terima kasih, ini ilmunya luar biasa. Walaupun saya usia 58 tahun, saya masih haus ilmu ya Allah. Alhamdulillah. Bagus Terima Ibu ya. kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Dan saya ingin reminder untuk Ibu Lista Bu. Andai Bu, andai. Semua orang yang Ibu baikin, ini sekali lagi hanya perandaian ya. Andai semua orang yang Ibu baikin dari orang-orang yang mungkin sama Allah dibatasi penglihatannya, atau dari siapapun orang-orang yang Ibu bantu, nggak ada satupun dari mereka yang mendoakan, nggak usah sedih Bu. Karena malaikat dan makhluk-makhluk Allah semuanya mendoakan. Ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita ngarapin doa dari orang-orang anak-anak yatim yang kita bantu, ternyata mereka nggak ngedoain kita, gak apa-apa. Karena ikan, kucing, gajah itu ngedoain kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Orang yang mengamalkan ilmunya, dia punya ilmu, terus dia amalin juga nih. Dia punya ilmu tentang dermawan, lalu dia bantu, maka akan didoain ampunan oleh semua makhluk yang ada di langit, malaikat tuh, di bumi, sampai-sampai ikan di dasar lautan. Jadi Ibu punya harapan didoain sama orang-orang yang Ibu bantu, bagus, nggak apa-apa Bu ya. Tapi nggak usah sedih Bu, andai mereka melupakan kita, malaikat nggak akan lupa Bu. Ya, kucing, Yang ikan, tersedih Pak Ustadz, kalau saya ditinggalkan Allah, itu aja. nah itu dia Bu. Kalau misalnya Allah ninggalin kita dalam artian kitanya jadi makin jauh dari Allah sehingga Allah murka, nah itu yang paling kita takutkan ya. Iya, Nauzubillah nauzubillah min min dzalik. dzalik. Jangan Iya. sampai ya. Jangan Terima sampai kasih insya Pak Allah. Ustadz. Sama-sama. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Ehsan ya. Habis ini saya izin pamit karena harus ngisi ceramah lagi satu lagi. Mohon maaf ya. Silakan Ehsan. Silahkan kepada Saudara Ehsan untuk membuka mikrofonnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, di sini Ana mau bertanya. Oh ya Ustadz, bagaimana ya caranya ya Ustadz supaya kita itu bisa hilang dari ingatan masa lalu yang buruk gitu. Saya sudah mencoba berapa kali tapi sering gitu Ustadz masih gitu teringat gitu dengan masa lalu yang buruk lah gitu ya. Gitu Ustadz. Yang kedua pertanyaan Ana, bagaimana supaya hati kita ini selalu istiqomah Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan istiqomah kayaknya nggak bisa sekarang karena itu kiat-kiat istiqomah adalah ceramah tersendiri. Itu butuh 1 jam tapi minimal doa. Doa apalin surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-8. Itu solusi ringannya. Bukan ringan, itu solusi yang sangat
besar itu, ya, asal dihayati. Surat ketiga ayat 8. Itu untuk pertanyaan nomor 2. Ada pertanyaan nomor 1. Kok saya lupa ya? Bisa diulang nomor 1, singkat aja. Ya, nomor satu itu pertanyaan itu bagaimana kita itu bisa melupakan masa lalu yang Oke, buruk merupakan gitu. masa lalu. Siap, siap, saya paham ya. Jadi gini Mas Ehsan, masa lalu itu kalau merupakan dosa, justru jangan dilupain. Tapi tidak dilupakan tuh dalam artian yang positif. Ketika Eh, kita punya, ya, kenapa? maksudnya masa lalu orang yang menyakiti kita, kita tuh ingin melupakan masalah dengan orang itu gitu. Oh, masa orang lainnya. Jadi, iya tadi saya kurang kurang clear ya. Apakah masa lalu ini musibah atau dosa dan sebagainya? Kalau ini kaitannya dengan dosa, dosa masa lalu ya jangan dilupakan karena dengan mengingat dosa masa lalu akan membuat kita terus istighfar dan taubat. Tapi kalau kaitannya dengan orang yang menyakiti kita, maka emang sih Islam mengajarkan beberapa solusi. Untuk orang-orang yang nyakitin kita itu, Allah membolehkan kita untuk kisos. Kisos itu tujuannya agar kita hatinya plong. Tapi sanggup nggak kita untuk mengkisosnya? Apalagi di negeri Indonesia yang tidak menerapkan hukum kisos. Ya, Allah Allah menyuruh kita untuk kisos. Kalau misalnya ada orang yang pernah apa namanya nonjok kita, kita tonjok balik tuh boleh secara hukum Islamnya. Dan itu kita jadi lega. Ada orang yang telah mengfitnah kita atau menggibah kita. Itu kata Syekh Utsaimin bahkan kalau kita nih ya sebagai pelaku fitnahnya, lalu orang tersebut lalu kita ingin minta maaf ke orang tersebut dan si orang tersebut bilang sekali lagi misalnya Ehsan fitnah saya nih, Ehsan fitnah saya. Kemudian Ehsan mau tobat, Ehsan mau nyesel pengen tobat dan Ehsan datang ke saya. Itu saya bilang gini, Ehsan kamu udah fitnah saya, kamu udah gibahi saya mau memaafkan kamu dengan syarat kamu ngasih saya uang 100 juta. Itu Ehsan harus ngasih 100 juta ke saya. Enak tuh kalau hukum Islam. Tapi problemnya kita tinggal di negeri yang bukan seperti itu. Maka satu-satunya cara adalah dengan minta ke Allah agar Allah lapangkan hati kita. Allah lapangkan. Atau walaupun ini solusi terakhir ya, mendoakan keburukan itu boleh. Kok ngajarin gitu, Mas Esan mungkin bisa dimatiin dulu ya mikrofonnya biar nggak terganggu dengan suara ya. Oke. Kok Ustadz ngajarin doain keburukan sih? Mendoakan orang lain keburukan tuh pada asalnya haram. Nggak boleh. Nggak boleh mendoakan keburukan. Kecuali orang-orang yang udah zolim sama kita keterlaluan itu boleh didoakan keburukan. Pernah nggak Nabi mendoakan keburukan? Pernah. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih Bukhari, beliau lagi sujud di depan Ka'bah. Pas lagi sujud di depan Ka'bah, Abu Jahal and the gang itu numpahin bangke, isi perut bangkai ke punggung Nabi yang lagi sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu beres sholat, beliau langsung doa minta agar orang-orang tersebut dihancurkan oleh Allah. Dan benar semuanya mati. Semuanya mati. Nah, jadi boleh mendoakan keburukan. Kalau emang itu bisa bikin plong, silahkan. Tapi saya nggak sarankan ya. Karena kalau kita memaafkan itu kan lebih besar pahalanya. Tapi kadang memaafkan nggak hilang-hilang. Ya udah doain keburukan. Ya Allah, buat dia, balas dia sesuai kezoliman dia pada saya. Dan izinkan aku untuk melihat langsung dengan mata kepalaku. Wah, kayak gitu misalnya. Itu boleh bilang gitu. Tapi sekali lagi itu final lah. Itu jurus terakhir kita. Ya. Jurus awal kita adalah minta ke Allah agar hati dilapangkan bisa memaafkan. Oke? Paham ya? Insya Allah. Sepertinya itu saja ya. Makasih teman-teman semua. Mungkin bisa ditutup karena saya mau pindah ke satu lagi. Ngajar di satu Zoom lagi ya. Saya kembalikan ke MC. Baik Ustadz, Masya Allah. Syukran kasihan kepada Ustadz Abu Takarul yang telah menyampaikan kajian secara jelas dan gamblang. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita jadikan, dapat kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah
sesi berinfak kepada teman-teman Saditra TV dan para jemaah sekalian yang ingin berinfak akan dipandu oleh Ketua Pelaksana kita, Kang Cito. Kepada Kang Cito, dipersilakan. Baik, bismillah, mohon izin Ustadz, tidak mengaktifkan kamera ini. Ini kondisi kameranya agak kurang baik. Bismillah, rekan-rekan sekalian, insya Allah kali ini kita akan mulai sesi infak, di mana infak itu tidak akan mengurangi harta kita sedikit pun. Justru Allah akan berikan berbagai tambahan harta yang lain, ya, dari buah kita dari berinfak. Insya Allah untuk berinfak dapat dilakukan oleh pemirsa Saditra TV melalui halaman www.ypdn.org/berinfak. Ya, di situ ada untuk QRIS dan nomor rekening untuk yayasan. Ya, insya Allah dana yang saudara-saudariku untuk infakkan menjadi catatan amal soleh dan insya Allah akan dimanfaatkan untuk kegiatan Tabligh Akbar 200 tunanetra se-Bandung Raya pada 15 Maret 2025 mendatang. 15 Maret 2025 mendatang. Insyaallah juga akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Abu Taqir Rizal. Insyaallah akan hadir kembali ya Ustadz ya, insyaallah di Masjid Ciparai, Masjid Jami Al-Karomah Ciparai. Baik, kita mulai sesi berinfak melalui QRIS. Silakan untuk membuka e-money-nya masing-masing atau e-walletnya masing-masing. Kita mulai sesi berinfak dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada jemaah sekalian yang akan melakukan infak, berapapun yang diinfakkan hartanya insyaallah menjadi catatan amal soleh, menjadi saksi di yaumil akhir kepada kita bahwa hari ini kita telah menanamkan kebaikan, bahwa hari ini kita telah membuat satu perubahan untuk kemarin tidak bersedekah, hari ini bersedekah. Baik, kami persilakan. Kami berikan waktu sampai 1 menit kurang lebih. Ya, tidak usah ragu, tidak usah bingung ya, insyaallah nanti akan dimanfaatkan atau dipergunakan harta infak untuk keperluan kegiatan Tabligh Akbar 200 tunanetra se-Bandung Raya, juga buka saum berjamaah pada 15 Maret 2025 mendatang di Masjid Jami Al-Karomah Ciparai. Insyaallah tentu bersama dengan guru kita tercinta Ustadz Abu Taqir Rizal. Kami persilakan sekali lagi melalui rekening juga bisa 1795402232 Bank BNI atas nama Yayasan Peduli Disabilitas Netra. Kami buka sesi infak seluas-luasnya kepada seluruh jamaah. Silakan dapat di-scan melalui QRIS yang sudah tersedia di layar. Baik, alhamdulillah, syukran kasiran kepada seluruh jamaah yang seluruhnya sudah berinfak. Mudah-mudahan yang berinfak hartanya digantikan lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah harta yang diinfakkan juga menjadi catatan amal soleh, menjadi saksi di yaumil akhir bahwa kita hari ini membuat satu langkah perubahan untuk berinfak. Baik, kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Cito Laksil selaku Ketua Pelaksana yang telah memandu sesi infak. Kami ucapkan terima kasih juga kepada jamaah yang telah berinfak. Semoga harta yang disisihkan dapat menjadi ladang pahala bagi jamaah sekalian, dan yang tadi telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana, titipan infak akan dipergunakan untuk kegiatan Tabligh Akbar yang akan diselenggarakan pada bulan Ramadan mendatang. Tibalah kita di penghujung acara, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak
Ujang Laksamana. Kepada Bapak Ujang Laksamana kami persilahkan. Mohon izin kepada Bapak Undang Laksamana untuk memimpin doa. Mohon maaf, ini Bapak Ujangnya ada? Halo? Iya. Mohon maaf, kesulitan untuk membuka mikrofon nih. Silakan Bapak, Silakan, Pak. bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk Pak Ustadz barangkali lagi ada acara lain, barangkali kalau emang masih hadir, bukan apa-apa, dengan tidak mengurangi rasa hormat, barangkali keburu-buru, enggak penginten Pak, biasa ngantun lah pengintennya, kalau seandainya tidak memungkinkan. Baik, Iwan Awad yang dirahmati Allah, para jemaah yang tergabung di Zoom ini, juga pendengar Neta Radio dimanapun berada. Sebelum mengakhiri acara kajian ini, marilah kita sama-sama untuk memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya pertemuan atau kajian ini senantiasa Allah berikan kepada kita, menjadikan ilmu dan menjadikan amal kebaikan bagi kita semua. Dan sebelumnya mohon maaf karena sebetulnya akan memimpin doa itu ya Pak Hadi ya, tapi tidak hadir mungkin. Jadi mohon maaf jika kurang maksimal gitu ya, kami tidak biasa. Dan izinkanlah saya akan menggunakan bahasa Indonesia, takut salah menggunakan bahasa Arab karena bukan menjadi sesuatu amal kalau memang mengucapkan salah ya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbi yang Maha Pemberi, pada kesempatan pagi hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu semata-mata mencari ridho-Mu. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah pertemuan pagi hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan jadikanlah amal kebaikan bagi kami, meskipun kami sadar bahwa kami ini jauh dari rasa syukur di hadapan-Mu. Akan tetapi atas percayaan kami, atas kemurahan-Mu, kami memohon, semoga apa yang kami harapkan dari kesalahan kami, dari kekurangan kami, Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia dan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosa ibu bapak kami, keluarga kami, dan sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat. Dan lancarkanlah urusan kami pada tanggal 15 Maret yang akan datang, di mana kami
berupaya untuk menyebarkan syiarmu atau agamamu. Berikanlah kelancaran dan kemudahan bagi kami. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah pertemuan ini yang akan membawakan keselamatan bagi kami semua. Nanti ya di yaumul akhir, menjadikan amal soleh sekali lagi buat kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ujang yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita panjatkan akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa Saditra TV dan para jamaah sekalian, kita tiba di penghujung acara pengajian online Yayasan Peduli Disabilitas Netra. Pada hari ini, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemirsa Saditra TV dan para jamaah sekalian yang sudah mengikuti dan menyimak kajian online pada hari ini dari awal hingga selesai. Kami selaku pembawa acara dan tim panitia mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari kami banyak kesalahan. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di kegiatan dan kebaikan selanjutnya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.